Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Indartiningrum. Saya mau mempresentasikan tugas Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Pancasila perlu kita ketahui terdiri dari 5 sila, yang mana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada di poin pertama pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idios dan logos, yang artinya cita-cita, cara pandang, pemikiran, dan ilmu yang mana diambil dari bahasa Yunani. Sering kita ketahui ideologi sering diartikan sebagai seperangkat cita-cita atau ide yang menjadi sebuah keyakinan dan menentukan kerangka berpikir seseorang untuk mewujudkan cita-cita tertentu berlandaskan ilmu pengetahuan. Sedangkan di KBBI itu ideologi adalah sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kemudian lanjut lagi ke poin 2, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Nah, perlu kita garis bawahi di berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Yang ini ideologi itu berada pada tataran ide, cita-cita, dan gagasan. Dalam penerapannya, setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dipandu, didorong, dan diarahkan oleh ide dan cita-cita yang membentuk ideologi Pancasila. Maka dari itu, setiap tindakan kita sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada makna ideologi Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Kemudian ada fungsi dan peranan ideologi Pancasila. Yang pertama, sebagai inspirasi seseorang untuk menemukan identitas dan jati diri kebangsaannya. Yang kedua, sebagai prinsip dasar untuk memahami dan menafsirkan kehidupannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan yang keempat, sebagai pedoman seseorang dalam bertindak bagi bangsanya. Yang kelima, sebagai inspirasi tumbuhnya jiwa nasionalisme dan juga patriotisme. Lanjut, ini ada ciri-ciri ideologi dan juga fungsi ideologi. Kita ke ciri-cirinya dulu. Yang pertama, mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup berkebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dan dilestarikan kepada generasi selanjutnya. Yang ketiga, diperjuangkan dan juga dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Kemudian ada fungsi ideologi. Ini menurut beberapa pakar. Yang pertama dari Cahyono, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Yang kedua dari Setiarja, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua ke generasi muda. Yang ketiga dari Hidayat, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan memotivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Oke, ini Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan dalam bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti yang pertama, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Yang ketiga, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lanjut lagi. Nah, ini pengertian dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka sendiri adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Jadi ideologi terbuka itu hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahnya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara a priori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya, ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis. Ideologi adalah ideologi yang tidak dimutlakkan gitu. Kemudian lanjut lagi ke ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma yang dimaksudkan ya. Norma politik dan sosial yang ditetapkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Jadi kebenaran suatu ideologi tertutup itu tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan a priori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial, karena itu ideologi tertutup ini tidak juga mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lainnya. Ideologi tertutup ini bersifat dogmatis dan juga a priori. Dogmatis berarti mempercayai sesuatu keadaan tanpa data yang valid, sedangkan a priori yaitu berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Jadi ideologi tertutup ini dipaksakan berlaku dan juga dipaksakan untuk dipatuhi oleh masyarakat yang diatur oleh masyarakat elit tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara totaliter. Bersifat totaliter itu berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan. Lanjut lagi, di sini ada perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Jadi ideologi terbuka itu yang pertama sistem pemikiran yang terbuka, sedangkan ideologi yang tertutup sistem pemikiran yang tertutup. Yang kedua, dari ideologi terbuka sendiri adalah nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup cenderung memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Kemudian ada yang ketiga, itu ideologi terbuka adalah dasar pembentukan ideologi, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat sendiri. Sedangkan ideologi tertutup, dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perorangan atau suatu kelompok orang. Kemudian ada di poin 4, yaitu ideologi terbuka, yaitu tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup, pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara. Dalam hal ini, penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Yang kelima, di ideologi terbuka, yaitu tidak hanya dibenarkan melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Jadi ini tuh kayak milik dan juga masyarakat itu saling membutuhkan gitu. Kemudian sedangkan ideologi tertutup, pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melenggangkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja. Sedangkan yang poin ke-6,
ideologi terbuka yaitu isinya tidak bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundangan lainnya. Sedangkan ideologi tertutup itu isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Yang ketujuh, ideologi terbuka itu memiliki milik seluruh rakyat sekaligus menjiwai ke dalam kepribadian masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup loyalitas ideologi yang kaku. Yang kedelapan, ideologi terbuka itu bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup, ketaatan yang mutlak, kadang bahkan menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Lanjut lagi, Pancasila termasuk ideologi terbuka atau tertutup. Jadi Indonesia itu sebenarnya termasuk dalam ideologi terbuka. Mengapa demikian? Karena Pancasila itu sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu berkembang sejak tahun 1985 dan semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu berdiri itu sendiri dan ditetapkan sebagai dasar negara. Jadi Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang di dalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melakukan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing. Jadi ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah hal yang paling tepat digunakan di Indonesia. Selain itu, Pancasila memang memiliki syarat sebagai ideologi terbuka karena pertama, memiliki nilai dasar yang bersumber pada masyarakat atau realita bangsa Indonesia seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, atau nilai-nilainya tidak dipaksakan dari luar atau bukan pemberian dari negara lain. Yang kedua, memiliki nilai instrumental untuk melaksanakan nilai dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR, DPR, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada memiliki nilai praktis yang merupakan penjabaran dari nilai instrumental. Nilai praktis terkandung dalam kenyataan sehari-hari atau bagaimana cara kita melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti sikap toleransi, saling menghargai antara satu sama lain, gotong royong, musyawarah, dan juga masih banyak lagi. Kemudian ini ada berbagai kasus penyalahgunaan yang mengancam eksistensi, kasus penyalahgunaan narkoba, terorisme, korupsi yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Ya memang seperti itu adanya. Misalnya dari narkoba sendiri, dia menyalahi dari sila misalnya ketuhanan, yaitu sila pertama. Mengapa demikian? Menurut saya itu karena sudah kita ketahui bahwa narkoba itu haram gitu. Jadi dia melanggar aturan yang sudah ada di dalam agamanya dan juga di negaranya gitu. Kemudian yang kedua itu ada korupsi. Nah, korupsi juga melanggar dari beberapa sila-sila itu ya, dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama dia nggak jujur karena dia juga berbohong pada diri sendiri dan juga negara, terus menggunakan uang rakyat. Jadi bisa kita ketahui ada istilah yang mana yang kaya semakin kaya dan juga yang miskin semakin miskin. Nah, itu juga dapat menimbulkan suatu konflik yang mana akan memecah belah ini persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia sendiri gitu. Kemudian ada terorisme. Nah, ini juga paling rentan sekali untuk terjadi. Misalnya ada beberapa kasus kemarin yang terjadi di Indonesia juga terorisme itu sangat mengancam eksistensi sekali karena selain dia berbahaya bagi bangsa dan negara, dia juga
mengancam kedaulatan negara juga gitu. Jadi menurut saya itu memang sangat bahaya ya untuk, dan juga ada peluang terorisme itu juga ada peluang untuk memecah belah bangsa, ideologi kita juga gitu, ideologi bangsa Indonesia sendiri maksud saya gitu. Jadi menurut saya perlu adanya kerjasama antara pemerintah, diri sendiri dan juga masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan dari negara kita sendiri, yaitu negara Republik Indonesia begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.